Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Sayyidatina Aminah ketika mau melahirkan Nabi Muhammad itu, Bu, ya, kagak ada itu perutnya itu rasa mules, kagak ada. Kalau kita kan ibu-ibu kan, ya, mau beranak nih, mau ngelahirin, ya, itu mulesnya naudzubillah min dzalik ya, sampai mules banget katanya mah. Ya, iya. Ya, mulesnya sampai mules banget katanya. Iya. Tapi Sayyidatina Aminah ini kagak ada. Rasa mules sedikit pun nggak ada. Malah Sayyidatina Aminah ini di dalam hatinya itu penuh dengan rasa kebanggaan, penuh dengan rasa kesenangan, karena sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Sayyidatina Aminah sudah diberitahu terlebih dahulu. Kagak tahu, tiba-tiba itu Nabi Muhammad SAW udah ada di luar, sudah ada di luar. Ya, digendong sama pembantu ayahnya, ya ini Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman. Aminah, itu anakmu. Iya, pas digendong Nabi Muhammad, ya, itu senyum, Bu. Kalau anak kita kan jengker, nangis. Ini Nabi Muhammad senyum, dari kecilnya saja udah sabar. Ya, kalau anak kita ngegep, jengker, nangis. Ya, Nabi Muhammad keluarnya nggak ketahuan. Iya, itu digendong sama ibunya Sayyidatina Aminah, ya, senyum. Langsung Sayyidatina Aminah apa? Manggil Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad SAW itu bukan kakeknya yang ngasih nama, tapi Sayyidatina Aminah yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasammi ibnaki Muhammad." Kasih nama anakmu Muhammad. Iya. Itu ketika digendong, Bu, aduh ya Allah, ganteng, Bu. Nabi Muhammad itu ganteng, aduh ganteng, ya. Diciptakannya Nabi Muhammad SAW itu adalah kesempurnaan ciptaannya Allah, ya. Nabi Muhammad gitu, ya, digendong senyum, ya, itu akhirnya tidak lama, ya, lahir dengan anak yatim, kagak punya bapak, Bu. Iya, kasihan, umur 2 bulan dalam kandungan, wafat ayahnya. Siapa ayahnya? Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu wafat ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan perut ibunya 2 bulan, ya. Itu Sayyid Abdullah, ya, kalau di dalam sejarah, ya, itu orang yang sangat taat sama keluarganya, sama orang tuanya. Sayyid Abdullah ini, Bu, ya, wajahnya sangat tampan, ganteng, ya. Itu neneknya Nabi Muhammad. Siapa neneknya Nabi Muhammad? Hah? Siapa? Neng. Neneknya Nabi Muhammad siapa, Neng? Hah? Siapa? Loh, masa kagak tahu neneknya Nabi Muhammad? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi ya sejarah Nabi Muhammad kok kita kagak tahu. Ya, Neng, kenal sama Cristiano Ronaldo? Kenal. Sama Lionel Messi? Kenal. Tubuh anak kita zaman sekarang, mereka lebih dikenalin ya sama orang-orang barat, sama orang-orang Eropa ketimbang dikenalin sama nabinya sendiri.
Ya, makanya syukur alhamdulillah nih, pengajian seperti ini harus selalu berjalan, jangan sampai putus, karena di tempat inilah kita dikenalkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayahnya Nabi Muhammad Abdullah, ya, punya ibu namanya Fatimah, ya, Fatimah. Kalau bapaknya siapa? Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib punya istri namanya Fatimah. Nah ini nih, Fatimah ini nih punya anak, ya, laki-laki 10. Laki-laki 10. Ya, kalau di dalam hukum orang-orang Arab dulu, kalau ada seorang ibu punya anak laki-laki 10, itu yang ke-11-nya wajib disembelih. Ya. Akhirnya nih neneknya Nabi Muhammad ini ngandung anak yang ke-11 nih. Ya, pas keluar laki-laki, ini Abdullah nih, bapaknya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad. Pas keluar itu dilihat sama Abdul Muthalib, paras wajahnya sangat ganteng, sangat indah, sampai-sampai Abdul Muthalib ini kagak mau itu nyembelih Sayyid Abdullah karena saking gantengnya, saking sayangnya Sayyid Abdul Muthalib. Akhirnya diganti sama nyembelih 100 onta, disembelih 100 onta buat ngegantiin nazar daripada disembelihnya Sayyid Abdullah. Ini ayahnya Nabi Muhammad yang memiliki paras wajah yang sangat tampan, ya, selalu taat, apa yang dibilang sama orang tua selalu ikut. Begitu juga ibunya. Siapa ibunya? Aminah Az-Zuhriyah. Aminah Az-Zuhriyah ini dari orang-orang bangsa Az-Zuhriyah yang dia punya wangi badan itu seperti wanginya bunga. Ya, akhirnya dinikahin antara Sayyid Abdullah dan Sayyidatina Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak lama, ya, disusuin sama ibu susunya. Siapa? Hah? Loh, siapa? Ibu susunya siapa? Halimatul Sa'diyah. Itu yang terakhir. Kalau di dalam sejarah yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad siapa? Ibu, ya ibunya lah. Ya, ibunya. Itu ibu susuan Nabi Muhammad yang pertama, yakni Sayyidatina Aminah. Diganti lagi sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pembantu ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Sayyid Abdullah punya pembantu namanya Ummu Aiman. Lalu digantikan lagi, disusuin lagi Nabi Muhammad sama Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah ini adalah pembantu daripada pamannya Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Jahal. Ya, Abu Jahal apa Abu Lahab? Pamannya Nabi Abu Lahab apa Abu Jahal? Abu Lahab. Ya, pamannya Nabi Abu Lahab punya pembantu namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Ini salah seorang yang menyusui Nabi Muhammad. Itu udah 3. Yang keempat yang nyusui Nabi Muhammad, yakni 2 orang perempuan Arab yang di dalam sejarah itu nggak disebutin namanya. Ya, yang berarti berapa tuh? 3 tambah 2 5. Yang keenam yakni 1 perempuan dari Bani Sa'ad, bukan Halimatus Sa'diyah, sama dari Bani Sa'ad. Di dalam sejarah juga tidak disebutkan namanya. Yang terakhir baru disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang yang sangat yang sangat taat, ya, yang sangat baik. Beliau ini datang dari Bani Sa'ad, dari orang pegunungan yang benar-benar makannya itu masih murni, makan alami, kagak kena micin, kagak kena garam. Iya, masih alami. Datang ke kota Mekah cari anak susuan, akhirnya dikasihlah Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak itu, ibu susuan banyak, tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakni Halimatus Sa'diyah. Beliau bawa keledai, bawa onta loyo-loyo, ibu loyo-loyo. Tapi ketika
mengajak, membawa Nabi Muhammad SAW ke Bani Sa'ad, itu yang tadinya ontanya loyo, lemes, ya, keledainya udah nggak bisa jalan, ya, itu seketika itu juga langsung strong, langsung kuat, ya. Itu barakat daripada wasilah memelihara atau mengasuh Nabi Muhammad SAW. Sampai umur berapa tahun diasuh sama Halimatus Sa'diyah? Umur 4 tahun diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Setelah umur 4 tahun dipulangin kembali sama Sayyidatina Aminah. Umur 5 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW itu lagi main-main sama anak-anak sebayanya, ya, bilang sama ibunya, ibu, itu teman-teman Muhammad kok punya ayah sih ibu? Muhammad ayahnya di mana? Bayangin, ini umur 5 tahun, masih kecil, ya, itu udah nanyain, ibu, kok teman Muhammad itu pada punya ayah? Muhammad mana ibu ayahnya? Akhirnya kata Sayyidatina Aminah apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya ayah kamu sudah pulang meninggalkan kamu, sudah meninggal dunia waktu kamu masih dalam kandungan perut ibu 2 tahun. Oh gitu ya ibu ya. Kalau begitu ayo ibu yuk kita ziarah kubur, yuk ibu yuk ke makam ayah. Bayangin, umur 5 tahun sudah paham ziarah kubur. Iya, ini anak kita umur 10 tahun, 20 tahun, orang ditengok-tengok orang tua itu yang udah meninggal. Iya, ini banyak nih. Karena apa? Karena nggak dididik dari kecilnya. Ya, ini Nabi Muhammad umur 5 tahun. Ibu, ayo ibu yuk kita ziarah ke makam ayah, yuk ibu yuk. Akhirnya kata ibunya apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya panasnya terik sinar matahari di negeri ini, kulit kamu belum sanggup menahannya. Nanti ya kalau kamu sudah besar baru kita ziarah ke makam ayah. Singkat cerita, umur 6 tahun. Umur 6 tahun berangkatlah Sayyidatina Aminah bersama Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya. Kurang lebih 100 meter, ya, sudah mau mendekati makam ayahnya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW langsung loncat dari ontaknya, langsung lari, langsung meluk itu kuburan ayahnya. Sepertinya Nabi Muhammad ada yang manggil, Muhammad, ya. Padahal Nabi Muhammad belum pernah ziarah, belum tahu kuburan makam ayahnya di mana. Tapi Nabi Muhammad seakan-akan itu udah ada ikatan batin bahwasanya kuburan itu adalah kuburan ayahnya. Akhirnya dipeluk makam ayahnya. Kata ibunya, wahai Muhammad, sesungguhnya ini makam ayahmu. Di mana dimakamkan ayahnya? Di kampung apa? Di kampung apa? Di kampung Darun An-Nabigo. Itu tempat makam ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai ziarah, pulang kagak lama, pulang Sayyidatina Aminah, Nabi Muhammad SAW dan Ummu Aiman bertiga. Ada juga di dalam sejarah bahwasanya Sayyid Abdul Muthalib itu ikut di dalam perjalanan itu. Pulang dari Madinah mau ke Mekah. Di tengah perjalanan antara kota Mekah sama kota Madinah itu ibunya Nabi Muhammad jatuh sakit, panas dingin di atas onta itu panas dingin, ya, menggigil ibunya itu. Akhirnya kata ibunya apa? Muhammad, ibu ini sedang sakit, tolong peluk Muhammad. Akhirnya dipeluk ibunya sama Nabi Muhammad, dipeluk. Setelah dipeluk seketika itu juga yang tadinya panas begitu tinggi langsung mereda. Tapi yang namanya ajal, walaupun ibunya Nabi Muhammad SAW, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walaupun itu ibunya Nabi Muhammad SAW, tetap diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal ibunya Nabi Muhammad SAW di desa Abwa. Itu di antara kota Mekah dan kota Madinah ada salah satu desa namanya desa Abwa. Disitulah makam ibunya Nabi Muhammad SAW. Pulang berduaan doang
dengan Ummu Aiman, seorang yatim piatu umur 6 tahun udah ditinggal ibu sama ayahnya, diasuh oleh kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Ya, di sini makanya kalau ada anak yatim piatu ya harus disayang, karena itu mereka semua itu ya anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Ya ibu ya, itu perjalanan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah fi Syar'i Bidayatil Hidayah, karangan daripada Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau menulis 10 keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu lam yahtalim qattut toha mutlaqan abadan. Nabi Muhammad SAW itu kagak pernah yang namanya mimpi junub, bu. Kagak pernah yang namanya ihtilam, mimpi basah, itu nggak pernah. Itu kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita sekarang umur 6 tahun, umur 10 tahun, mereka sudah balik. Karena apa? Dijejelin HP tiap hari, ya, kagak terkontrol, lihat YouTube, bukannya wallahu a'lam bishawab lah. Ya, itu anak sekarang, bu. Ya, Nabi Muhammad SAW kagak pernah tuh yang namanya ikhtilam, mimpi junub. Itu kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua yaitu minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan ya tidak ada binatang buas atau binatang melata yang lari darinya. Semua mendekat kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sejarah, di dalam satu kisah, semua binatang pada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak ada seekor lalat pun yang hinggap di tubuhnya Nabi Muhammad SAW yang indah, bu. Tubuhnya Nabi Muhammad itu wangi, bahkan di dalam sejarah wanginya itu melebihi minyak jelantah, minyak misik, itu minyak dari surga, itu masih kalah wanginya dengan badannya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya bu, ya kita tanamkan di dalam hati kita rasa rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Walaupun kita belum bisa ketemu sama Nabi Muhammad, ya kita banyak sholawat. Insya Allah dengan perantara sholawat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam mimpi, ya, walaupun dalam mimpi. Ya, itu kemuliaan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa mata ta'aba aslan minhu fi zamani. Nabi Muhammad SAW tidak pernah yang namanya itu apa tuh, bu? Kalau di sini bahasanya apa tuh? Hah? Nguap. Kagak pernah tuh Nabi Muhammad. Lah ini kita ya, apalagi kalau lagi sholat, sholli fardhu zuhri, Allah. Ya, itu kita. Nabi Muhammad SAW itu kagak pernah, bu, yang namanya nguap. Kagak pernah. Itu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu bi khalfihi ka imamin ru'yatin sabatat. Nabi Muhammad SAW mampu dapat melihat dengan jelas apa yang ada di belakangnya, seperti beliau melihat apa yang ada di depannya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW lewat itu, bu, berjalan di padang pasir, ya, itu apa yang ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW itu tahu. Jangankan yang ada di belakangnya, coretan pena yang ada di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW itu tahu. Langkah terompahnya Sayyidina Bilal di dalam surga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan ada di dalam hati kita ini ya untuk kita ngefans sama yang lain kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini yang menolong kita nanti ketika seorang ibu lupa ayahnya, seorang istri lupa suaminya, seorang suami lupa istrinya, seorang anak lupa bapaknya, orang tua lupa anaknya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu menolong kita. Yang kagak lupa bu, ingat sama kita. Apalagi kalau sering sholawat, itu nanti itu ya di sana ditolong sama Nabi Muhammad. Itu kemuliaan, kelebihan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu wala yura bi khalfika imamin ru'yatun sabatat dubabatun abadan fi jismil hasani wala yura asru baulim minhu fi alani. Nabi Muhammad SAW kalau buang hajat, baik itu BAB baik itu BAK, itu kagak ada bekasnya sama tidak ada baunya sama sekali, langsung ditelan sama bumi, langsung ditelan sama tanah. Lah ini kita berak berhari-hari masih berbekas sampai hitam itu. Ya, itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu buang hajat langsung ditelan sama bumi. Makanya di dalam sejarah ketika Nabi Muhammad SAW mau perang Badar, itu ada tuh salah satu sahabat yang ngintilin Nabi Muhammad, diintilin sama Nabi Muhammad, sama sahabatnya. Mau ngapain nih? Oh ternyata Nabi Muhammad mau buang air kecil. Ketika buang air kecil, itu air kecilnya itu ditampung di satu bejana, di satu wadah, ya. Akhirnya air kencing itu, air seninya itu diminta sama sahabat, ya. Wahai Rasulullah, sini seninya, saya buangin aja. Ya, pas mau dibuang, ternyata nggak dibuang, diminum sama sahabatnya air seninya Nabi Muhammad SAW. Ya, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai sahabatku, kamu buang kemana itu air seni saya? Saya buang, udah saya buang. Dia buang kemana? Buang ke perut ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka nanti di dalam akhirat. Itu air seninya Nabi Muhammad. Bayangin, itu baru air seninya. Gimana dengan Nabi Muhammadnya? Makanya sangat merugi kalau orang di dalam hatinya itu nggak ada rasa rindu, rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Yang ke-9 daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa walaupun matanya terpejam. Beda dengan kita, walaupun matanya melotot tapi hatinya kemana tahu. Kalau Nabi Muhammad itu beliau terpejam matanya tapi hatinya tetap berzikir, Allah Allah Allah, subhanallah walhamdulillah. Lah ini kita, jangankan kita ya, lagi begini, lagi sholat aja itu hatinya jalan-jalan kan. Iya, ya sama Ustadz juga masih kita belajar lah. Iya, harus kita latih terus hati kita ini supaya fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, hatinya itu nggak pernah lalai ketika Nabi Muhammad mau terpejam maupun tidur. Yang terakhir yaitu kasfahu qad alata kauman idza jalasu. Apabila Nabi Muhammad duduk di satu majelis bersama sahabatnya, itu kedua pundaknya selalu lebih tinggi daripada para sahabatnya. Walaupun Nabi Muhammad mempunyai postur tubuh enggak tinggi banget, kagak rendah banget, ya, meskipun ada yang lebih tinggi ya daripada Nabi Muhammad, tapi kalau sudah duduk bareng-bareng selalunya Nabi Muhammad SAW itu selalu lebih tinggi. Itu menunjukkan keagungan dan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Ya, sama-sama ya ibu ya, bareng-bareng kita hadirkan hati kita, ruh kita, sir kita untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah bahwasanya kita ini menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad SAW yang cinta kepadanya, yang rindu kepadanya, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, kita dicabut nyawa kita sebelum kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin kalau banyak salah kata. Maklum, saya di sini masih santri guru saya, masih nyantri, masih mondok, ya masih belajar, masih banyak kekurangan, banyak salah kata. Alafu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu, minta ridhonya, minta doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dalam sehat walafiat, diberikan keluasan rizki yang halal dan thayyiban wasian wal barokah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memiliki mahabbah cinta kepada Rasulullah, yang dibukakan futuhal arifin sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.